Shalom, selamat pagi jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di mana saja kita berada pada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat melaksanakan ibadah secara online. Walaupun pada saat ini kita menghadapi keadaan dunia di mana kita menghadapi pandemik COVID-19 yang belum putus rantaiannya, tidak mematahkan semangat kita melaksanakan ibadah secara online. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, saya akan membawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pada hari ini Tuhan, Engkau membuka jalan untuk kami. Pada julung kalinya kami mengadakan ibadah online bagi jemaat, seluruh jemaat SIB Lotong. Dan Tuhan, kami pohon pimpinan-Mu Tuhan, dan yang paling utama Tuhan, supaya Roh Kudus menjamah setiap hati para jemaat kami dimanapun mereka berada. Pada saat ini Tuhan, biar Engkau memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan, dan juga membuka hati setiap kami Tuhan untuk bersama-sama untuk menyertai ibadah secara online bagi jemaat SIB Lotong pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Shalom, selamat pagi kepada semua yang menonton bersama-sama dalam ibadah raya online pada pagi hari ini. Hari ini pada pertama kalinya kita akan bersama-sama di dalam kebaktian online, dan saya akan membawa kita di dalam beberapa lagu pujian pada pagi hari ini. Dan sempena hari kebangsaan ataupun kemerdekaan Malaysia pada 31 hari bulan lepas, kita akan menyanyikan sebuah lagu sebagai tanda berkat bagi atas negara Malaysia.
Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan ajak kita semua untuk menyanyikan lagu pujian ini, yaitu Kami Perlu Kau Tuhan. Mari kita semua jemaat-jemaat Tuhan, kita angkatkan lagu ini bersama-sama. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap jalan pada kehidupan kami Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak
Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan sekali lagi pada pagi hari ini memberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah secara online. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat, bahkan juga yang tidak terlibat di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Semoga mereka semuanya diberkati. Hamba-Mu yang Kau utuskan untuk menyampaikan sabda firman-Mu, biarlah Roh Kudus Tuhan akan memberi hikmat, kebijaksanaan, penyertaan kepada dia dalam penyampaian sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini mari kita mendengar sabda firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, tema firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini di dalam talian secara online, kemerdekaan yang sejati. Nah, negara Malaysia kita telah mencapai kemerdekaan yang ke-64. Jadi, memiliki kemerdekaan sesebuah negara bukanlah sesuatu yang kita pikirkan adalah mudah. Bukan mudah yang kita pikirkan, tetapi banyak hal-hal yang terjadi. Kesulitan-kesulitan dunia, huru-hara, pertumpahan darah terjadi untuk memiliki kemerdekaan sesebuah negara. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan berarti kita bebas daripada tekanan orang lain. Kita terlepas daripada jajahan orang asing. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia, kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur semuanya dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, mustahil sesuatu yang terjadi yang kita lakukan, kita tidak dapat lakukan semuanya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak memiliki kehidupan ataupun kemerdekaan yang sejati di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, adakah kita sudah memiliki kemerdekaan yang sejati? Adakah kita sudah memiliki kemerdekaan yang sejati? Nah, kita sudah bebas daripada perbudakan orang lain. Kita bebas daripada bangsa lain. Dan di dalam hal rohani, adakah kita benar-benar merdeka? Adakah kita sudah memiliki kemerdekaan yang sejati? Nah, sebagai orang yang percaya, saat ini kita harus bersyukur kepada Tuhan
oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita sudah memperolehi pengampunan dosa. Nah, kalau kita lihat di ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat 18 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dari kuasa dosa, mari kita melakukan kehendak Tuhan. Mari kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita ingin memiliki kemerdekaan yang sejati di hadapan Tuhan, yang harus kita lakukan, yang ada di dalam kehidupan kita, kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan yang berkenan kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu memerdekakan kita dari segala perkara-perkara yang tidak baik di dalam kehidupan kita, bahkan di dunia ini. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, oleh itu marilah kita menjaga rohani kita. Marilah kita menjaga rohani kita. Bagaimana kita menjaga rohani kita? Apa yang saya katakan tadi, kita harus melakukan perkara-perkara yang berkenaan kepada Tuhan. Taat dan setia kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu yang harus kita lakukan supaya kita memiliki kemerdekaan rohani yang sejati. Nah, kemerdekaan rohani yang kita ada di dalam kehidupan bukan orang lain yang menentukan, tetapi kehidupan kita sendiri, diri kita sendiri. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, adakah kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada Tuhan? Jika kita hidup serupa dengan Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan, berarti kita akan menikmati kemerdekaan di dalam rohani kita. Kita akan menikmati kemerdekaan yang sejati di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah merdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, kita yang sudah memiliki kehidupan yang sejati di hadapan Tuhan, kita yang sudah mempunyai rohani yang telah dimerdekakan, marilah kita berdiri teguh di hadapan Tuhan. Jangan ada orang lain lagi mengambil kemerdekaan yang ada di dalam kehidupan kita, yang kita miliki pada saat ini. Tetapi mari kita berusaha lebih gigih lagi supaya kita memiliki kehidupan yang sejati di hadapan Tuhan. Bahkan rohani kita terus kuat di hadapan Tuhan. Tanpa usaha kita datang di hadapan Tuhan, kita akan gagal. Kita tidak memiliki kemerdekaan yang sejati. Kita tidak memiliki rohani yang sejati dalam kehidupan kita. Tetapi usaha kita sungguh-sungguh kepada Dia, setia kepada Dia, hidup di dalam kebenaran, supaya hidup kita ini benar-benar berkenaan di hadapan Tuhan. Tanpa kemerdekaan di dalam rohani kita, hidup kita akan menuju kebinasaan. Jadi mari kita pelihara kemerdekaan rohani kita, kemerdekaan yang sejati yang kita miliki pada saat ini, sehinggalah kita bertemu dengan wajah Tuhan,
Sehinggalah kedatangan Tuhan yang kedua kalinya ke dunia ini, mengambil orang-orang yang percaya kepada Dia, bersama-sama Dia di dalam kerajaan surga. Maka itu kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sampai sini firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua atas firman Tuhan yang kita belajar bersama-sama pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kami sudah pelajari sebentar tadi. Biarlah firman-Mu yang kami sudah pelajari sebentar tadi memberi kekuatan kami, semangat kami, supaya kami terus setia, taat kepada Engkau. Kami ingin mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, supaya kami memiliki rohani yang dimerdekakan. Kami memiliki kehidupan yang sejati di hadapan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar, supaya mereka terus dikuatkan oleh firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami tutup ibadah secara online kami pada pagi hari ini, kami berdoa Tuhan, bagi semua yang di dalam penyakitan pada saat ini, di mana saja mereka berada Tuhan, Engkau satu-satunya sumber kesembuhan bagi mereka, kekuatan kepada mereka, pengharapan kepada mereka. Engkau sembuhkan kepada mereka Tuhan, supaya di masa akan datang ini kami akan bersama-sama beribadah di dalam secara online. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami tutup ibadah secara online kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Amin.